Kita kembali lanjutkan perbincangan dan kita minta dan berikan waktu kepada Bang Habibur Rahman untuk memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton. Bang Habib sudah bersama kami? Baik, sepertinya masih ada kendala, kami akan coba kembali terhubung dengan Bang Habibur Rahman. Tapi saya juga ingin minta pandangan dari Mas Agung Baskoro. Kalau tadi beberapa kali Bang Habibur Rahman mengatakan setelah debat itu berlangsung, kemudian engagement dari Pak Prabowo ini malah naik. Sebenarnya apa yang terjadi? Fenomena apa ini? Apakah memang betul masyarakat ini tercuri perhatiannya, simpatinya dengan performa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo? Mas Agung. Ya, saya melihatnya ada dua hal ya. Pertama, secara internal ini tim TKN bekerja sangat keras ya, habis-habisan ya, untuk memastikan bahwa tidak ada ekses elektoral pasca debat kemarin digelar. Nah, yang kedua memang ini harus diakui strategi ya dizolimi ya, karena saya melihat di media sosial seperti TikTok, ya Instagram, ya Facebook berseliweran banyak konten-konten yang memang bersedih dengan apa yang diterima atau dirasakan oleh Prabowo pada saat debat ketiga kemarin, dan ini memang diamplifikasi luar biasa sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan ya, sebagaimana temuan rilis dari survei Indonesia Indikator ya, kemudian beberapa teman-teman Indef gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ini sedikit banyak bisa meminimalkan ekses dari kurang optimalnya debat ketiga kemarin yang dihadirkan oleh Prabowo. Sebagaimana kita tahu bahwa Anies dan Ganjar begitu begitu optimalnya ya mengeroyok dalam tanda petik, kemudian merongrong magnet figur Prabowo sebagai seorang kandidat capres. Seperti itu. Baik, tapi kalau Mas Agung juga melihat engagement meningkat, banyak kemudian yang memberikan komentar kepada Pak Prabowo Subianto, bahkan juga mungkin terlihat simpati terhadap apa yang ditampilkan Pak Prabowo pada saat debat berlangsung. Apakah ini menunjukkan atau bisa melambangkan, menggambarkan jumlah pemilih sesungguhnya, atau mungkin ini bisa menjadi dikapitalisasi, menjadi betul-betul nanti memberikan suaranya kepada Pak Prabowo pada 14 Februari nanti? Apakah potensinya cukup besar seperti itu, Mas Agung? Ada peluang, ada arahan itu, tapi kan debat ini sebenarnya arahannya untuk pemilih rasional ya, Putri. Jadi memang ketika arahan debat ini untuk pemilih rasional, sekarang kan kisarannya sekitar 20-25%. Nah, bagaimana caranya? Saya kira bukan hanya lewat media sosial, tapi bagaimana lewat kanal-kanal di luar itu sehingga bisa memastikan bahwa arahan TKN untuk satu putaran bisa terwujud. Karena bila tidak, teman-teman TPN dan Timnas Amin siap memastikan 2 putaran gitu. Jadi media sosial oke, tapi itu tidak cukup. Yang paling penting sebenarnya bagaimana kandidatnya, baik Prabowo, Gibran, Ganjar, dan Anies memastikan bersama wakil-wakilnya mampu menampilkan performa debat yang outstanding ya, yang luar biasa di setiap momennya gitu. Yang kedua juga yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mengurangi blunder, baik ketika debat maupun di luar debat, ketika masa kampanye ya, berhadapan dengan publik, ditanya wartawan di doorstop, ataupun saat merespon isu-isu kontemporer. Nah, ini blunder-blunder yang sering terjadi baik oleh kandidat maupun timnya harus dikurangi oleh semua pasang capres-cawapres. Karena bila tidak, narasi ataupun branding yang ditawarkan dalam konteks misalkan dizolimi, atau dalam konteks dalam artian Anies misalkan sebagai seorang profesional ya, Ganjar sebagai seorang politisi ulung misalkan, tidak akan optimal kalau memang kurang konsisten ketika mereka mencitrakan diri sebagaimana brandingnya tadi. Jadi saya harap memang ke depan para capres-capres yang bertanding bisa memastikan bahwa mereka mampu mengintegrasikan ya branding mereka dengan keseharian mereka ketika berinteraksi dengan konstituen ataupun ketika berinteraksi dengan tingkatan elit lainnya, seperti itu. Baik, Bang Mardhani melihat reaksi dari masing-masing capres seperti ini, silang pendapatnya masih terus berlangsung, memantik juga reaksi masyarakat, terutama netizen di media sosial begitu. Bahkan mungkin ada juga diuntungkan malah dengan peningkatan engagement. Apakah strategi begitu ofensif masih akan diperagakan oleh pasangan Amin ini? Sebetulnya tidak ofensif, tapi kita lagi ingin ayo debat ini mahal loh. Tidak ada forum lain kecuali di debat ini yang dibiayai negara, kita bisa mengulik, membuka, tidak membeli kucing di dalam karung. Dan kalau saya pakai datanya Kompas nih Mbak,
Justru Mas Anies dan Mas Ganjar yang paling tinggi nih tingkat kepuasan publiknya saat debat, pasca debat. Mas Anies 72, Mas Ganjar 79, Pak Prabowo cuma 48,9. Kecil sekali Pak Prabowo. Saya lihat lagi datanya Drone Emprit bahwa Mas Anies 7 jam sesudah itu ada pembicaraan 193.000 untuk Mas Anies, 147.000 untuk Mas Ganjar, dan cuma 118.000 untuk Pak Prabowo. Data yang ada justru menunjukkan betapa masyarakat makin engage dengan debat. Jadi apa yang disampaikan bahwa nyun sewu, feodalisme, ewu pakewu harus kita, karena kita sedang memilih orang nomor satu yang bikin Indonesia itu naik turun. Everything rises and falls on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu tidak ketahuan dari branding yang bukan joget bisa apa, tapi ketika mendapatkan situasi kritis, ketika dalam kondisi yang pendek, apa responnya, apa jawabannya, bagaimana penguasaannya, itu kelihatan karakternya. Dan kami bahagia dengan Mas Anies Baswedan yang lugas, karena buat kami memang seperti ini, Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja. Kalau ingin perubahan, ini memang harus jelas, harus tegas. Kalau bahasa Gus Imin diselepet, harus ada efek kejutnya. Ini yang kami ingin hadirkan. Gak bisa biasa-biasa. No, tidak bisa bisnis as usual. Kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, baik. Ini juga berbicara artinya mengenai masalah strategi komunikasi yang ditampilkan pada saat debat. Bukan hanya konten, tapi cara mendeliver konten tersebut. Bang Masinton, untuk berikutnya, debat-debat berikutnya, melihat kita juga pelajaran dari apa yang sudah terjadi setelah debat ketiga ini, atau debat Capres minggu kemarin. Apakah kemudian akan mengubah strategi dari Pak Ganjar? Ataupun juga mungkin Pak Mahfud pada saat besok akan berlangsung debat Cawapres? Bang Masinton. Bang Masinton, mohon maaf, sepertinya masih di-mute, kami belum bisa mendengar suara Bang Masinton. Ya, debat itu ya penyampaian program, substansi, gitu loh. Jadi yang dipersiapkan oleh Prof. Mahfud dalam debat Cawapres besok dan debat Capres, Pak Ganjar berikutnya, itu adalah penguasaan pada ranah-ranah substansi berbasis data, fakta. Jadi perdebatan itu memang disajikan secara rasional sehingga publik bisa menilai bagaimana tingkat penguasaan dari seorang kandidat calon pemimpin yang akan dipilih nanti, begitu loh. Dan tentu yang jelas ya, dalam perdebatan itu semua akan disampaikan. Dia tidak bermaksud untuk apapun itu dalam perdebatan tadi selain menyampaikan program, visi misi dan gagasan-gagasan besar ya untuk bangsa Indonesia. Jadi perdebatan ini adalah perdebatan berbasis argumen, bukan sentimen, gitu loh. Jadi ya kalau dia macan, jadilah macan dalam forum tadi, bukan kemudian ayam sayur di perdebatan kemudian jadi macan di luar perdebatan. Nah itu kan nggak lucu. Jadi maka ya semua kandidat itu ya mempersiapkan itu. Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, beliau akan menjadi macan yang memang benar-benar siap untuk memimpin Indonesia ini, dan sebagai macan dalam berbagai perdebatan baik antar kandidat, dan jika dipercaya sebagai presiden dan wakil presiden nanti beliau akan memandu kita semua dalam perdebatan-perdebatan di forum-forum internasional, sehingga dunia internasional melihat bahwa kepemimpinan Indonesia itu benar-benar membawa satu terobosan-terobosan seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dulu dengan menggagas konferensi Asia Afrika, membangun gerakan non-blok, menggerakkan bangsa-bangsa terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Itu pemimpin, dan dia memang harus jadi jago dalam berdebat. Ya itu loh. Baik, baik. Nah, ini juga merupakan kesempatan terakhir dalam perbincangan ini. Tapi apakah Bang Habibur Rahman sudah bergabung dengan kita? Saya masih memberikan kesempatan kepada Bang Habib untuk memberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan Bang Masinton. Apakah sudah bisa terhubung dengan Bang Habibur Rahman? Baik, sepertinya masih belum bisa bergabung kembali. Mungkin saya akan berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber yang tersisa, Bang Mardhani, Bang Masinton, Mas Agung juga closing statement atau setidaknya mungkin menyampaikan rencana menuju ke debat berikutnya. Masih tersisa 2 debat lagi, 1 kali Cawapres, 1 kali Capres. Bang Mardhani silakan. Jangan underestimate dengan publik, dengan penetrasi internet yang demikian masif. Jadi kampanye gagasan, kontestasi karya, bicara lugas,
mengangkat masalah, dengan jujur membuka data adalah sebuah keniscayaan agar demokrasi kita naik kelas dan agar masyarakat tidak membeli kucing di dalam karung. Anies Baswedan, Gus Imin dan kami insya Allah akan terus mengawal demokrasi naik kelas kita, demokrasi naik kelas agar dengan segala kecerdasan dan kerendahan hati yang ada. Oke, baik. Bang Masinton juga silakan closing statement. Bang Masinton, singkat. Iya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu adalah pemimpin yang memang akan membawa Indonesia ini akan jago di forum-forum internasional dan menjadi pemimpin di kawasan ASEAN sehingga kemudian mampu meyakinkan dunia internasional dalam meraih perdamaian internasional, kemudian membangun kesetaraan dalam forum-forum internasional antar berbagai negara. Nah, spirit dari Dasar-Sila Bandung itulah yang akan menginspirasi Pak Ganjar dan Prof Mahfud untuk menjadi pemimpin Indonesia, bukan hanya jago di Indonesia, tetapi memimpin kawasan ASEAN dan kemudian memimpin forum-forum internasional untuk membangun kesetaraan dan perdamaian di dunia internasional. Itulah yang akan disajikan oleh Prof Mahfud sebagai cawapres dan Pak Ganjar sebagai presiden nanti. Baik, Mas Agung silakan singkat terakhir penutup. Siap. Untuk Bang Mardhani, pesan saya satu, jangan over attacking. Kemudian untuk Bang Habibur Rahman, pesannya juga satu, jangan over confidence. Nah untuk Bang Masinton, pesannya juga satu, jangan over defending atau balancing. Harus keluar dari zona nyaman, Bang. Begitu saja Mbak Putri. Baik, terima kasih masukannya. Semua yang over memang nggak baik, begitu kan, harusnya pas pada porsinya. Tapi setidaknya yang kita harapkan memang, kalau saya bisa simpulkan dari yang disampaikan Bang Masinton, Mas Agung, Bang Mardhani juga tadi, bahwa debat ini memang seharusnya adu pendapat, adu ide, adu gagasan berdasarkan dengan argumen, bukan sentimen, untuk bisa membawa demokrasi kita menjadi naik kelas. Itu harapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Bang Masinton, Bang Mardhani, Mas Agung, terima kasih. Sayangnya Bang Habibur Rahman terputus sehingga tidak bisa kita hubungi kembali untuk bisa terlibat. Yang pasti kami mengabarkan Anda putuskan.